Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Kim Podcast. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu kelompok informasi masyarakat yang ada di Desa Kepek, Wonosari. Kelompok informasi masyarakat ini bernama Kim Makarti. Sekarang saya sudah dibersamai oleh pengurus dari Kim Makarti. Oke, langsung saja. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas. Ya, Bu, terima kasih atas waktunya telah hadir di Kim Podcast. Mungkin pertama perkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Silakan. Ya. Nama saya Siti Nurjana Swardini. Kebetulan di sini saya dituduhkan sebagai ketua pengurus. Dan ini teman saya. Terima kasih. Nama saya Suratimah. Di Kim saya sebagai pengurus Humas atau penyampai informasi. Ya. Kim Makarti. Kim Makarti ya. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Kim Makarti ini. Monggo. Terima kasih, Mas. Di sini kami akan menjelaskan tentang berdirinya Kim Makarti. Awal mulanya dengan adanya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan masyarakat. Masyarakat Desa Kepek merasa kehidupannya tidak menentu, sehingga berpola pikir untuk membentuk suatu wadah informasi. Di samping itu juga dengan adanya pers bebas, itu masyarakat sama bingung mana memilih informasi yang benar dan mana yang salah. Dan juga dengan adanya acara televisi yang programnya itu kurang mengena di dalam anak-anak, maka itu terbentuklah suatu wadah yaitu menamakan dirinya sebagai Kim Informasi Masyarakat Makarti. Makarti itu merupakan singkatan, yaitu manunggaling ati karono tambahing informasi. Dan itu kami dirikan pada tanggal 7 September tahun 2004. Dan diresmikan tanggal 23 September tahun 2004 dan mendapat SK Desa pada tanggal 1 Juli tahun 2007. Demikian Mas sejarahnya. Oh, iya. Jadi itu tadi sejarahnya ya, Bu. Mungkin selanjutnya untuk visi misi dari Kim Makarti niki napa nggih, Bu? Visi misi niki. Begini, misinya adalah persatuan kesatuan, titian meraih kesejahteraan. Kemudian misinya mewujudkan kesejahteraan di bawah naungan Gunung Kidul Handayani. Kedua, responsif dan proaktif terhadap pesan-pesan pembangunan pemerintah daerah maupun pusat. Dan berupaya mewujudkan demokrasi segala aspek kehidupan. Dan yang terakhir, berupaya mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga lewat produktivitas potensi kelompok dengan berwawasan lingkungan. Itu visi misinya pun ya, Bu. Iya. Berarti ini Kim Makarti niki teng Desa Kepek nih. Iya, di Desa Oh, Kepek. berarti niku anggotanipun sinten kemawon? Nah, anggota Kim Makarti terdiri dari masyarakat Desa Kepek juga, Mas. Jadi yang masuk ke anggota Makarti itu tidak tidak membeda-bedakan. Maksud saya yaitu orang yang golongannya berbagai macam. Ada petani, ada pegawai, ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, itu bisa masuk ke anggota Kim Makarti. Jadi anggotanipun nggih merata, Mas. Iya. Merata. Tidak bedakan pangkat dan derajat. Nah, dari sekian banyak anggota itu mungkin kegiatan Kim Makarti itu napa, Bu? Kegiatannya banyak, Mas. Jadi kita berbagai bidang. Pertama di bidang informasi, kita mengharapkan bisa
menyerap dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat, itu yang utama. Kemudian yang kedua bidang ekonomi, mendidik masyarakat untuk bisa latihan menabung dan menyejahterakan anggotanya sendiri. Juga Kemarkati menyiapkan permodalan bisa disimpan pinjamkan oleh anggotanya yang membutuhkan untuk industri-industri kecil. Kemudian di bidang lingkungan hidup, kita selalu bergotong royong untuk mempertahankan kebersihan lingkungan. Di antaranya adalah pengelolaan sampah. Kita latih masyarakat untuk memilah dan memilih sampah. Kemudian kita adakan infak sampah. Jadi kita tidak membentuk bank sampah. Kalau bank sampah kan masyarakat menuntut uangnya, hasilnya. Tapi kita membentuk suatu infak, jadi sosial, infak sampah. Jadi sampah dari keluarga itu kita kumpulkan untuk kegiatan sosial. Gitu Mas. Terus kita juga untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pengolahan sampah itu kita melakukan studi banding ke Gudian Yogyakarta dan hasilnya kita terapkan. Alhamdulillah kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di bidang organisasi meningkatkan keterampilan anggota dengan jalan lewat penyuluhan-penyuluhan, hadir dalam forum baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kemudian untuk mengkoordinir anggota di dalam pertemuan setiap tanggal 7 secara rutin. Nah, isinya di dalam pertemuan itu kita adakan arisan, tujuannya untuk merangkum para anggota. Kedua, menabung. Ketiga, mengadakan prakoperasi atau simpan pinjam. Keempat, menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik itu informasi dari pemerintah maupun informasi secara umum. Kemudian mengadakan penyuluhan-penyuluhan kita terkait dengan dinas yang terkait, misalnya dari peternakan, dari kesehatan, dan lain sebagainya. Itu Mas yang bisa kita laksanakan. Ya, mungkin ada tambahan Bu dari Ibu Sumartina tentang kegiatan-kegiatan di KIM. Ya, untuk kegiatan-kegiatan di KIM selain yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, ini juga KIM mengadakan sosialisasi tentang KIM atau juga mengapa KIM berdiri, kemudian tujuan KIM itu untuk apa, biar nanti masyarakat itu bisa menerima kelompok informasi masyarakat itu di masyarakat. Oke Bu, berarti banyak sekali Bu ya? Iya, kegiatan memang banyak sekali ini. Ya, mungkin dari sekian banyak kegiatan tersebut, mungkin bisa diceritakan Bu, ada mungkin kegiatan yang paling berkesan gitu di Makna Kantin ini, mungkin yang paling berpengaruh atau gimana gitu. Silakan Bu. Untuk selama saya menjadi anggota di KIM, itu kegiatan yang paling berkesan diantaranya dulu pada waktu peresmian kelompok informasi masyarakat ini, tepatnya pada tanggal 20 September 2004, ini didukung dari Dinas Sosial. Dan kemudian juga diadakan panggung hiburan yang dihadiri oleh para seniman di Gunung Kidul, diantaranya ada Dimas Tejo, kemudian juga Mbak Suhin dan Mas Kartono. Kemudian di situ juga diadakan penyuluhan tentang narkoba. Terus kemudian juga kegiatan yang dilaksanakan selama 4 tahun itu berturut-turut dengan tema-tema yang berbeda. Di antaranya juga ada mengikuti lomba kegiatan Green and Clean se-Jawa Tengah DIY yang pelaksanaannya selama 1 tahun dan mendapatkan juara harapan 1. Ya. Kemudian juga ada mengikuti lomba Jogja Kursik mendapat juara 1. Kemudian juga mengikuti lomba Jogjaku Ijoroyo juga mendapat juara 1. Selain itu juga bekerja sama dengan Dinas Peternakan untuk membasmi flu burung yang pada waktu itu KIM ikut berperan serta dalam mengikuti
penyemprotan kandang-kandang ternak di wilayah Desa Kerpen. Itu kegiatan yang sampai saat ini saya merasakan berkesan ya. Mungkin itu banyak sekali prestasi-prestasi gitu Ya. dari Kim Makarti. Nah mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan kan sekarang di masa pandemi begini. Nah ini kan pasti sebelum pandemi saja mungkin banyak hambatan-hambatan dari dalam melakukan kegiatan, apalagi setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Iya. Bisa diceritakan hambatan-hambatan dalam berkecimpung di dunia Kim ini. Silakan. Begini, hambatan yang ada selama di pandemi yang pertama, dengan adanya COVID-19, kita juga selalu mengikuti aturan pemerintah bahwa untuk memutus adanya COVID tersebut, kita harus sementara menghentikan kegiatan rutin yang dilaksanakan tanggal 7. Tetapi bukan berarti Kim terus diam saja. Kim tetap ikut serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa COVID-19, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana cara mengatasinya. Itu yang bisa kita sampaikan. Ya, di dalam menyampaikan itu sih cara mengatasi COVID-19 itu mungkin melalui media apa Bu ya? Atau mungkin dari Kim Makarti ini sudah mempunyai media online? Ya, begini. Kan kita semua sudah punya HP ya Mas ya. Iya. Dan itu punya grup-grup, ada grup PKK, ada grup Posyandu, ada grup Kim Makarti. Nah, lewat media itu biasanya WA Mas. Lewat WA itu akan cepat berkembang karena kadang-kadang masyarakat itu pengetahuannya hanya sampai di WA. Ya, jadi kita mencari yang paling mudah dicerna oleh masyarakat. Itu. Karena memang sasarannya juga kan Masyarakat. Iya. masih WA. Kalau misalnya di anak muda kan ada Instagram. Iya. Ya. Sudah ada pembahasan mengenai mau ke Instagram atau mungkin di website gitu Bu, membuat berita atau apa gitu. Ya sudah, tapi baru taraf latihan. Dulu kan dari dinas juga sudah memberitahu caranya membuat itu. Depannya Mas. Ya mungkin untuk pertanyaan terakhir Bu, mungkin harapan ke depannya untuk Kim Makarti khususnya, dan kemudian mungkin dinas-dinas terkait khususnya di Dinas Kominfo, mungkin harapannya bagaimana untuk ke depannya, atau harapan untuk setelah pandemi ini ada kegiatan apa gitu. Silakan Bu. Jadi harapan ke depan Kim Makarti yaitu Kim bisa membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi yang memberdayakan, yakni informasi yang mengubah cara pandang masyarakat. Terus yang kedua, Kim bisa beraktivitas dengan mekanisme yang lazim disebut Adinda. Adinda adalah singkatan. A pertama adalah akses informasi. Kemudian D, diskusi. Jadi setelah kita mengakses informasi, kita didiskusikan di Kim. Kemudian implementasi, yaitu kita implementasi. Kita sampaikan ke masyarakat, kita terapkan di masyarakat. Kemudian disimilasi informasi, yaitu aspirasi yang diambil oleh Kim dari masyarakat biar disampaikan kepada pemerintah yang bersangkutan lewat Dinas Informasi Komunikasi. Dan harapan kami setelah besok pandemi ini selesai, harapannya seperti itu ya. Itu kita akan segera kembali memulai kegiatan seperti semula sebelum pandemi. Iya, harapan kita seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Suratimah. Bu Suratimah. Ya, mungkin kami juga memberikan sedikit harapan ke depan untuk kelompok informasi masyarakat. Mudah-mudahan untuk
kelompok informasi masyarakat ini banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di kelompok informasi masyarakat, dan juga mohon bantuan dan dukungan dari Dinas Kominfo segala kegiatan yang kami agendakan seperti itu, terutama masalah dukungan dana ini kalau bisa. Insya Allah bisa diusahakan Ya. Ya mungkin sebelum ditutup mungkin ada pesan untuk kim-kim yang lain, Bu. Dan ini tadi Kim Makar sudah banyak prestasinya, alhamdulillah, dan mungkin ada pesan untuk kim-kim yang lain di daerah Gunung Kidul ini. Monggo Ibu dulu. Ya, kata berpesan pada kim-kim yang baru mungkin ya, itu biar betul-betul memahami keberadaan kim. Maksud saya kita bisa menyesuaikan dengan Adinda tadi, karena kim yang efektif adalah kim yang mengikuti Adinda tadi. Itu bagi yang baru-baru. Kalau bagi yang lama-lama ya wong sudah lama dia sudah berkecimpung, saya kira juga sudah. Tapi ya entah, kalau malah memang sekarang mulai sama mundur, kita juga tidak tahu. Semoga harapan kita tetap eksis di dalam kelompok kim itu. Ya. Baik Bu, terima kasih atas ketersediaan waktunya, dan sekarang sudah di penghujung acara, dan alhamdulillah tadi untuk Kim Makarti ini sudah banyak prestasinya, dan mungkin nanti kedepannya bisa diikuti oleh kim-kim lain di Gunung Kidul ini. Terima kasih Bu atas waktunya, dan mohon maaf bila saya ada kesalahan. Kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.